Oke, jadi kemarin kita sudah buat jurnal umum penjahit Dewi, ya. Kita sudah buat jurnal umumnya di Excel, kemudian kita buat sheet, ya, worksheet dengan masing-masing buku besar sesuai dengan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Kemarin kita sudah buat yang buku besar aktiva. Oke, di buku besar aktiva kemarin sudah kita buat ada aktiva lancar, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, kemudian ada aktiva tetap yaitu peralatan. Nah, di sini juga sudah kita cari, ya, sudah kita hitung, gitu. Di sini sudah kita hitung saldonya. Nah, peletakan saldo atau selisih antara debit dan kredit itu diletakkan di kolom saldo yang mempunyai nilai lebih besar, ya. Dan di sini dicatatnya itu per tanggal. Jadi contoh yang kemarin itu adalah kas itu di tanggal 1 ada debit 10 juta, di tanggal 2 ada kredit 400 dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah bahas buku besar aktiva, kemudian kita bahas buku besar hutang. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari jurnal umumnya. Ternyata dari sini jurnal umum untuk hutang itu hanya 1. Kemudian setelah itu kita akan buat buku besar modal. Nah, nggak masalah, ini tinggal kita copy aja gitu ya formatnya gitu. Kita copy saja formatnya. Cuma nanti ini memang kita hapus. Ya, kita hapus ini kita ganti karena ini modal, ya kita tuliskan modal Dewi. Oke. Di sini kita lihat dari jurnal umumnya, Nyonya Dewi modal itu ada di tanggal 1 sebesar 10 juta posisi kredit. Itu tanggal 1 dan ini 10 juta. Dan kemudian ada lagi nggak modal yang terpengaruh di sini? Kalau nggak ada ya berarti cuma 1, sehingga nanti saldonya adalah 10 juta karena di sisi debit itu kosong. Kemudian di buku besar modal itu ada satu lagi yang namanya brief, ya. Jadi brief itu punyanya masuk ke dalam kelompok akun modal, ya. Karena brief itu adalah spesial akun, jadi dia walaupun kelompok modal tetapi masuk di kolom debit. Kita lihat di sini brief itu ada di tanggal 10 sebesar 200.000. Oke, maka nanti saldonya di sini kita tulis aja, saldonya itu adalah ini dikurangi ini. Oke, ini saldonya, ya. Ini karena dia khusus, akun khusus di brief itu. Kemudian pendapatan juga sama, ya, kita copy aja nggak masalah, kita tinggal copy saja karena kita bukan pelajar menggambar gitu ya. Yang penting kita paham maksudnya di sini itu apa. Jadi di sini pendapatan, kemudian ini kita deal pendapatan yang kita dapat itu di tanggal berapa saja, maka ini dicatat, yaitu di tanggal 5, ya, itu tanggal 5 sebesar 700.000. Bukan 7 juta ya. Nah, hati-hati kalau kalian mau ngetik nolnya dihitung benar-benar gitu ya. Pendapatan 700, kemudian ada pendapatan lagi enggak? Pendapatan lagi tanggal 9
900. Jadi saldo untuk pendapatan adalah 1.600.000. Setelah itu kita masuk ke biaya. Nah, karena biaya sama dengan aktiva, maka ini bisa kita copy aja biayanya. Jadi ya, dari aktiva ini kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, kita undo aja dulu. Ternyata kurang notenya. Oke, kita copy, kita masukkan sini. Oke. Jadi sekarang biaya, kita akan masuk ke biaya listrik. Nah, di sini kalau nggak salah ada namanya biaya listrik dan air. Nah, oke, biaya listrik dan air itu dia ada di tanggal berapa aja ini? Oke, kita hapus. Kita lihat di sini listrik air ada di tanggal 8, debit 250. Kemudian ada biaya apa lagi di sini? Biaya gaji. Ini kita copy aja nggak apa-apa. Adalah biaya gaji. Oke. Tanggal untuk biaya gaji itu ada di tanggal sebesar tanggal 11. Tanggal 11 sebesar 300.000. Ya, sudah. Kemudian kita cek ulang. Nah, kita harus cross check lagi. Kira-kira di sini udah semua atau belum, ya. Biasanya kalau cara saya yang pakai adalah saya menghitung kayak kas gitu. Oh, di sini ada biaya sewa. Oke, kita lupa. Nanti kita masukkan biaya sewanya. Nah, ini ada biaya sewa. Biaya sewa itu terjadi di tanggal 2 400.000. Oke, berarti sudah ada 3 biaya sewa, biaya listrik air, dan biaya gaji. Berarti ada 3. Briefnya 1, pendapatannya ada pendapatan tanggal 9 sama pendapatan tanggal 4, berarti sudah 2. Kemudian kasnya ada 1, 2, 3 yang debit. Yang 3 yang debit kita cross check, 3 debit ya sama. Kemudian kas yang kredit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas ya. Kemudian piutang. Oke, piutang kita itu di sini ada berapa nih? Piutangnya itu ada 1, ada 2, 1 debit, 1 kredit. Tanggal 5 debit, tanggal 7 kredit ya. Kemudian perlengkapan jahitnya itu ada 1, peralatan jahitnya ada 1, kemudian hutangnya 1, pendapatannya ada 2. Oke, selesai. Nah, setelah kita buat buku besar, kemudian kita posting, kita tentukan kalau kita buat neraca saldo ya. Bentuk neraca saldo itu seperti ini. Misalkan namanya adalah penjahit Dewi ya. Ini neraca saldo ya per bulan apa. Kemudian di sini ada reknya, rek itu adalah rekening. Kemudian ada nama akunnya. Kemudian di sini ada debitnya, di sini ada kreditnya. Oke, ini bisa kita setting, kita rapikan.
di sini sebenarnya ada rekening ya. Kalau kita ada rekeningnya, kemudian nama akunnya ini ya kita buat dari sini itu kas, kita kelompokkan dulu ya. Misalkan sini ada kas, ada piutang usaha, sebentar, piutang usaha, kemudian ada perlengkapan jahit, kemudian peralatan jahit gitu ya. Oke, kemudian setelah itu ada, kita cek aja ke sini nggak apa-apa, aktifkannya itu 1, 2, 3, 4, kemudian ada hutang usaha, kemudian ada hutang usaha, ada modal Nyonya Dewi, ada kredit Nyonya Dewi ya. Kemudian kita modal pendapatan, ini ada biaya sewa, ada biaya listrik dan air, kemudian ada biaya gaji. Oke, karena ini dilihatnya agak enak, kita setting aja dia, kita buat row kolomnya agak besar, row height-nya. Oke. Nah, di sini kita tinggal buat, kalau saya biasanya suka saya gini, sama dengan ya, kita masuk ke sini, kita ambil ini, nah piutang juga sama. Jadi nanti kenapa dibuat seperti ini, jika nanti di buku besarnya ada perubahan, maka di sini juga otomatis akan berubah ya. Nah, kita tetap pakai prinsip bahwa yang namanya aktiva itu ada di posisi debit, sedangkan untuk yang hutang modal pendapatan itu ada di sisi kredit ya. Hutang, kita lihat hutang di sini. Oke. Kemudian modal tadi di sini. Nah, priv itu tetap di debit. Kemudian ada pendapatan, kemudian ada biaya sewa, dan ada biaya listrik air, terakhir ada biaya gaji. Oke, nanti kita auto sum aja. Oke, sebelahnya tinggal kita lirik sebelah. Nah, hasil di sini itu harus sama ya. Hasil di sini itu harus sama. Nah, ini jumlahnya. Oke, ini adalah jumlah dari neraca saldo. Jangan lupa disimpan. Oke, jadi setelah kita buat buku besarnya, kemudian kita susun gitu ya, kita susun itu maksudnya kita tentukan lagi yang namanya saldonya di buku besar. Setelah kita buat semua, maka kita akan buat yang namanya neraca saldo ya, kita buat neraca saldo. Nah, kalau ini sudah selesai dan ini jumlahnya harus sama, harus balance antara debit dan kredit. Oke, itu untuk pembuatan buku besar sampai dengan neraca saldo.